Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI Manado lewat streaming kami di YouTube. Senang sekali kami hadir di Sulut Bicara. 1 jam ke depan ini akan membahas terkait dengan topik yang sudah kami bahas sebelumnya memang dari pagi tadi sampai dengan sekarang ini. Pro kontra alih fungsi taman budaya. Sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini bersama dengan budayawan, ada Pak Rainer. Ya, lebih tepatnya Pak Rainer Emyot Ointu ya. Mic-nya Pak. Pagi, ya. biasa. Budayawan dan fiksiwan ya. Ini sering juga di RRI. Bersama juga nanti 1 jam ke depan ada Pak Alfred Pontolondo selaku inisiator gerakan Selamatkan Taman Budaya atau GEMAS dan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi pemirsa. Nah ini Pak Alfred yang menjadi pejuang sekarang untuk Taman Budaya begitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang Taman Budaya ini juga sudah diresmikan sejak tahun 1970-an begitu. Saya mengikuti perkembangan 80-an ya, beroperasi lebih tepatnya di tahun 80-an dan ini sudah banyak memberi dampak untuk seniman-seniman yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara sering ditampilkan di lokasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu ya, terakhir saya pandu sebuah acara di Taman Budaya itu di tahun 2015-2016. Waktu itu ada kunjungan dari Ibu Dirjen ya, Ibu Dirjen Kebudayaan. Di sana juga ditampilkan dari seniman-seniman baik itu lukisan, tarian dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dilaksanakan kurang lebih 3 hari kalau tidak salah waktu itu kegiatan tersebut dan langsung dibuka oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kala itu. Nah, seperti apa juga ini kalau kita melihat pada kondisi sekarang, kebetulan rumah saya berdekatan langsung dengan Taman Budaya. Melihat kondisinya sekarang juga ini rumput-rumputnya tinggi juga di sana ya. Yang patung Mak Engket itu masih ada tapi sudah tertutup dengan rumput-rumput liar begitu. Nah, seperti apa sebenarnya kemudian yang akan menjadi konsentrasi kenapa dialihfungsikan Taman Budaya tersebut. Saya ke Pak Alfred lebih dulu ya, karena Pak Alfred yang memperjuangkan sekarang status dari Taman Budaya ini. Benar Pak, akan dialihfungsikan Taman Budaya tersebut? Terima kasih. Semalam kita sudah ketemu dengan Bapak Gubernur. Nah, memang pihak Pemprov Sulut itu sudah melakukan evaluasi atas lokasi Taman Budaya tersebut dan memang akan ada rencana untuk alih fungsi. Nah, kita mendengarkan itu tadi malam dan mendapatkan penjelasan yang komplit dari Pak Gubernur bahwa memang secara kondisi tempat itu memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk aktivitas publik, terutama untuk kegiatan Taman Budaya karena itu konturnya dia agak melandai ke bawah ya. Dan dia menampung air, makanya sering mengalami banjir. Nah, itu yang menjadi pemikiran dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian nanti mereka akan membangun SPBU. Nah, itu setelah kita mendengarkan semalam. Nah, sebelumnya ketika kita mendengar itu justru memantik kegelisahan, bahkan respon yang sedih, bahkan juga sebagian dari teman-teman seniman, saya perupa sekaligus ASN, bahwa selama ini
teman-teman seniman itu kehilangan rumahnya dan terakhir itu Taman Budaya di tahun 2016 menjadi rumah bagi seniman. Betul. Ketika kegiatan tersebut, temu Taman Budaya se-Indonesia. Nah, di tahun 2016. Betul. Nah, dari begitu berbagai provinsi ada di situ. Provinsi. Nah, begitu tahun 2017 itu justru dikosongkan. Dan Taman Budaya sejak 2017 kemudian tidak lagi digunakan sebagai laboratorium kesenian, tempat berlatih, tempat mengeksplorasi, tempat karya-karya itu kemudian digubah lagi, terutama kesenian tradisional di Taman Budaya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kemudian memantik pro kontranya ada di situ akhirnya ya. Karena selama 20 tahun kita sudah tidak punya gedung kesenian karena gedung kesenian Pingkan Matindas itu kemudian sudah dialih sudah tidak bisa digunakan oleh teman-teman seniman. Nah, ditambah dengan Taman Budaya hilanglah sudah semua. Jadi teman-teman seniman akhirnya harus kemana-mana. Kami para perupa harus dari satu rumah komik ke rumah kopi yang lain, dinding hotel satu ke dinding hotel yang lain. Teman-teman teater akhirnya harus bergerak dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dari gereja. Saya mungkin lebih tepatnya begini Pak, kita melihat tadi alasannya karena tempatnya itu di landai agak ke bawah begitu dari postur untuk struktur tanahnya begitu, dan di situ sering terjadi banjir. Bukannya itu beresiko juga terkait dengan kalau kita alih fungsi lahan kan katanya dibangun SPBU di situ. Menurut Pak Gubernur semalam mereka melakukan kajian dan kemungkinan secara teknis mereka bisa melakukannya. Bisa melakukannya untuk SPBU. Apa bedanya kalau memang pada dasarnya orang yang seni tidak melihat dari dia di bawah atau di atas, yang penting ada lokasi tempatnya begitu. Dahulu itu bisa digunakan. Iya. Nah, tapi kemudian karena sungai yang di belakang itu sering meluap, ditambah kemudian ada timbunan-timbunan yang bekas dari rumah sakit mata yang dikumpulkan di situ, sehingga air yang masuk ke situ itu langsung menggenang. Kita melihat di situ ada pembangunan, maaf Pak, saya dekat situ juga tempat tinggal saya, dan kalau banjir saya sendiri langsung melihatnya begitu. Apa bedanya ketika Taman Budaya itu ketika revitalisasi lagi begitu, atau dibangun kembali atau diremajakan kembali, tetap ada taman budayanya karena ini mengingat sejarah ya, karena ini merupakan aset akhirnya itu untuk masyarakat Sulawesi Utara, dan bangga juga karena di semua lokasi di seluruh Indonesia belum tentu ada juga taman budaya, sementara Sulawesi Utara masih mempertahankan. Di situ ada dinas pariwisata yang notabene-nya sama-sama statusnya. Kenapa harus membandingkan bahwa di situ di tempat bawah, sementara pariwisata itu juga sama tapi sudah dibangun akhirnya tidak banjir lagi begitu. Nah, itu kajian ke Pemprov ya. Kami sebagai seniman itu tidak paham secara teknis tentang hal itu. Yang kami butuhkan adalah memang ruang Taman Budaya, dan memang secara sejarahnya sejak diresmikan dari tahun 88 kalau seingat saya sampai dengan tahun 2016 Taman Budaya itu bisa beraktivitas. Kemudian tahun 2017 dia kemudian dikosongkan dengan alasan tidak menghasilkan PAD, dan kemudian sejak itu staf-staf di sana digerakkan, dipindahkan ke lokasi yang sekarang jadi museum. Baik. Iya. Baik. Saya ke Pak Rainer. Pak Rainer pasti lebih banyak tahu terkait dengan Taman Budaya ya. Apalagi seniman-seniman Sulawesi Utara yang dahulu kala itu berkibar, bersinar di tempat itu karena banyak menampilkan. Saya anak kecil saja waktu itu sudah nonton layar tancap di situ. Ada kegiatan-kegiatan kesenian. Kolintang bahkan saya kenal di tempat itu, bukan di tempat lain ya, karena pementasannya paling banyak di situ. Seperti apa Pak? Apakah memang kalau dialih fungsi lahan kan ini disetujui oleh rekan-rekan seniman begitu? Ya, memang sebetulnya secara yang kemarin itu ketika heboh bahwa alih fungsi itu ke SPBU, saya belum periksa sebegitu jauh. Ternyata SPBU itu milik pemerintah sendiri. Jadi bukan swasta dilemparkan ke sana. Kami sempat menangkap bahwa itu dialihkan ke swasta. Jadi itu tidak benar. Tapi rupanya ini pengelolaan kembali atau revitalisasi. Tetapi dengan menempatkan SPBU menurut keterangan Pak Gub tadi malam, itu SPBU itu untuk keperluan pemerintah daerah untuk mengakses
Kendaraan dinas ya. Iya, bensin dinas segala macam kan. Kodam ada, Iya, betul. ada PSBBU-nya. PSBBU. Polda juga ada Polisi di juga belakang, ada. di belakangnya. Nah, Pak Gu bilang tadi malam, kenapa kita nggak bisa kan daripada kita antri-antri gitu. Tetapi ya karena dia lihat tadi dikatakan oleh Alfred bahwa itu tidak lagi memadai dalam arti wilayahnya itu berair dan segala macam, saya kira itu bukan alasan sebetulnya. Ya. Karena dengan teknologi ya Pak Gop bisa menaruh di situ bunker untuk itu, lalu bisa menjadi stabil. Tetapi keterangan kemarin juga tidak menghapus, ya tadi malam tidak menghapus gedung itu, tapi akan direvitalisasi lagi. Oh iya. Jadi di situ akan ada SPBU, ada UMKM, ada juga gedung-gedung kesenian, walaupun dia konversi juga ke gedung-gedung kesenian yang lain yang akan dia bangun. Jadi kita akan mendapat variasi. Cuma menurut saya karena Pak Alfred ini adalah yang bertanggung jawab terhadap gedung itu, setelah di zaman Ferry Sangiang itu dipindahkan. Ditinggalkan tempat itu saya tidak tahu kenapa ditinggalkan, lalu katanya alasannya kepada pemerintah yang lalu itu tidak menghasilkan PDA. Ya itu kan memang tidak bisa menghasilkan PDA, itu kan tempat latihan, tempat seniman berekspresi, ya toh tidak perlu menyewa gedung kemana-mana, ya toh mereka di situ. Nah, lalu juga kenapa harus kami pertahankan, karena itu legasi kebudayaan. Itu lagi kebudayaan itu tidak boleh. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, semua aset kebudayaan itu tidak bisa dirusak, tidak bisa dialihfungsikan, tidak bisa dirampas, tidak bisa dicuri, gitu. Semua yang berbentuk itu. Jadi termasuk waruga segala macam kan. Termasuk lokasinya berarti ya. Lalu ada perda juga yang kami buat tidak bisa mengalihkan itu. Jadi sampai tadi malam sehemat saya Pak Gub mencari solusi jalan tengah. Itu tidak ditiadakan tapi direvitalisasi. Walaupun di situ ada ada semacam SPBU lah untuk kepentingan Pemprov. Jadi Pemprov tidak perlu lagi antre ke mana-mana. Mereka bisa ngambil di situ pejabat-pejabat lah, termasuk gubernur sendiri. Dia mesti antri kan ke mana-mana itu. Nah itu. Jadi saya kira bahwa gerakan kemarin yang diinisiasi oleh Alfred itu saya rasa sudah ada solusinya. Jadi menurut saya pro kontra ini tidak lagi tepat untuk disebut pro. Ya, saya kira tidak ada pro kontra lagi karena tadi malam itu saya juga turut hadir karena itu keinginan Pak Gub sendiri memanggil kami. Setelah dia mendengar aspirasi kami di sana yang digagas oleh Alfred dan kawan-kawan, saya juga turut sedikit berorasi di situ dan baca puisi. Tetapi di situ ada memori kebudayaan yang di situ. Contoh, di situ kami tahun 90-an masih ada fotonya saya. Rendra dan istrinya memberi workshop teater di situ. Betul. Rian Tiarno dan Ratna. Almarhum Rian Tiarno dari Teater Koma pernah memberikan Nah, kelemahannya mungkin karena dokumentasi, fotografi segala macam itu tidak terlalu tidak semaju sekarang ya, gampang sekali untuk merekam segala sesuatu. Nah, tapi saya masih menyimpan waktu Rendra itu karena saya ada di itu. Jadi kalau gedung itu mau direvitalisasi kembali, maka foto-foto itu akan saya taruh di situ, diperbesar, lalu karya-karya seni yang dalam bentuk foto kami taruh di situ. Bahwa tahun sekian Rendra pernah baca puisi di sini, Nano pernah bikin pelatihan teater di sini. Nah, itu kan menjadi memori ke depan nanti. Nah, kita seniman ini lemah di dalam masalah pendokumentasian. Nah, jadi itu menjadi problem yang akhirnya ketika legasi kami atau warisan kami dalam gedung ini tiba-tiba dirusak begitu, udah kehilangan tapi syukurlah begitu. Atau artinya kalau kita
Saya sendiri pribadi begitu ya Pak, mengikuti langsung memang di situ tampilan untuk seniman dalam bentuk lukisan, ada juga tari-tarian, bahkan dibuat monumen dalam bentuk tarian Maengket itu kan menjadi salah satu kebanggaan juga bahwa sebetulnya sejarah dan fungsi seniman ini sebetulnya tidak boleh jadi sentimental begitu. Seorang seniman itu seorang yang keras hidupnya, berpikirnya keras, berkreasinya keras seperti saya ini. Hampir setengah usia saya dalam berkebudayaan, berkebudayaan. Anatomi pengetahuan saya terhadap budaya itu hafal saya di kepala saya. Sudah melekat langsung. Sudah melekat. Jadi, nah generasi di bawah saya ini tampaknya lebih instan. Kurang arah juga ini Pak. Hah? Kurang arah juga karena iya, kalau melihat artinya begini, mereka ini memanfaatkan tempat-tempat yang tidak mau disiapkan. Mereka gitu. tidak tahu berprofesi itu ya punya ketekunan. Ya saya kasih contoh saja yang paling ekstrim dan eksis hari ini. Maka saya juga cerita itu seniman yang meskipun dia dengan segala keterbatasan itu namanya Axel Galatang. Ya. Oh iya Axel. Dengan teater Tangkasinya dia sebagai presidennya, meski dia sakit-sakit, sampai hari ini dia pentas sudah lebih dari 100 pentas. Teater. Kelemahannya termasuk naskah saya dia pernah pentaskan Luka Wangsa. Kelemahannya timnya di sana lemah dokumentasi, lalu pemerintah fasilitasi bikin gedung kesenian di sana. Ada gedung kesenian itu karya upaya dari dari Axel pribadi kepada wali kota waktu itu almarhum Hani Sonda. Nah, saya mau cepat dari sana dari Axel sekarang masih sakit kasihan. Tapi saya sudah bilang kepada karena Alfred. Dia ini ASN kan. Iya Alfred. Jadi dia memegang administrasi untuk kesenian itu dia. Tentu ada kepalanya ya kepala dinas kan. Iya. Tapi kan dia mengerti banget kan. Karena dia seniman. Sementara kepala dinas ya mohon maaf kan bukan seniman, insinyur. Ya saya katakan karena birokrasi ya sudahlah tidak masalah. Tapi kalau dia memang berjiwa seniman, tidak usah berjiwa tapi dia punya apresiasi terhadap seniman ya saya rasa dia akan ikut membantu seperti itu. Cepat merangkul juga seniman-seniman. Nah itu kendalanya ya, birokrasinya juga ya, birokrasinya kurang paham tentang kesenian, kurang paham tentang kebudayaan. Ya, gitu ya, secara substansi nih. Iya. Nah, mereka cuma memperlakukan kesenian itu sebagai administrasi belaka, pelaksanaan administrasi itu. Kalau pentas sudah pentas, dia perlu bermutu atau tidak bukan urusan dia. Yang penting saya sudah keluarin duit, kamu pentas segala macam, dia tidak punya lagi evaluasi terhadap itu. Itu kelemahan. Iya. Kedua, seniman kita terlalu cengeng. Oh iya, cengengnya bagaimana nih Pak kalau terlalu banyak mengeluh begitu? Atau? Belum menunjukkan kekaryaan yang betul-betul, tapi sudah minta fasilitas. Oh. Saya ini bikin teater di sastra, saya dosen. Saya bikin teater di sastra namanya teater Arsas. Saya bikin 3 pementasan. Satu pementasan saya bikin secara komersial, saya tunjuk produsernya, saya tunjuk administrasi. Saya tidak berurusan dengan produksi dan segala macam, jual karya segala macam. Sponsor saya tunjuk. Saya hanya butuh ini, pentas saya harus jadi. Tahun 90 waktu itu. Anda tahu? Iya. Saya disponsor oleh PT Bentul waktu itu, ayahnya Pak Wali Kota. Saya datang kepada beliau. Renat, saya bantu kamu. Tahun itu saya dibantu 750.000. Tahun 90. Itu setara ya 7 jutaan kalau sekarang kira-kira. Ya? Iya. Nah sudah kami bikin itu di Gedung Pingkan Martindas. Jual karcis. Untung karcis 1,5 juta. Lebih dari yang lebih dari itu. Nah itu ya saya maksud. Saya bekerja dengan segala daya upaya. Tunjukkan dulu kekaryaan kita. Jangan dulu cek yang terhadap ada tidaknya perhatian terhadap pemerintah. Enggak. Oke. Seniman itu menurut revisi Lado, seniman itu harus seperti singa di tengah hutan. Dia ditakuti oleh semua makhluk. Seniman juga paling ditakuti oleh politisi. Iya, betul. Iya kan, karena kritiknya ada segala macam. Jadi saya kira bukan kasus sih, saya pikir peristiwa hari ini adalah
justru bagus menyadarkan kita semua untuk berkumpul kami ini. Nah, Alfred ini saya rasa orang yang tepat untuk menggerakkan itu. Saya ini sudah tua, 67. Saya tidak lagi mau cari popularitas, tapi saya tetap berkarya. Bahkan di ulang tahun saya 24 Oktober ini saya sudah menyiapkan kegiatan Zoom meeting, tapi melaunching dan mendiskusikan buku saya yang ke-40. Nah, buku itu ya sedikit berpromosi lah. Buku itu judulnya Tuhan dan Senjakala Kebudayaan. Oke. Nah, itu berkaitan dengan senjakala kebudayaan ini ya. Ini Arbes dan adik-adiknya ini nanti mereka bertugas, kita kasih asupan pemikiran, mereka yang nanti akan bergerak. Karena gubernur sudah tadi malam gubernur sudah declare, saya tantang kalian. Mau enggak Desember? Siap. Desember nanti dia kasih duit kita untuk bikin festival budaya. Pekan kebudayaan akhir Desember. Baik. Saya ke Pak Alfred. Pak Alfred, ini kan tadi kami juga menampung semua aspirasi dari masyarakat dari sejak pagi tadi. Artinya memang terjadi pro dan kontra juga terkait dengan status dari Taman Budaya ini. Taman Budaya kita kesinambungkan dengan beberapa lokasi kesenian yang lain seperti yang tadi dikatakan. Pingkan Matindas. Itu juga kan salah satu bagian ya pementasan seni. Di situ ada karya-karya dari seniman di Sulawesi Utara, bahkan dari luar juga yang sering tampil di situ. Bagaimana kemudian dari Anda kan juga sebagai ASN begitu, perhatiannya terkait dengan tempat-tempat ini, apa hanya taman budaya yang akan direvitalisasi? Baik, sebelum sana saya ingin kembali ke apa yang kami minta, kami tuntut bersama-sama dengan teman-teman seniman yang lain. Itu kami tidak fokus pada urusan alih fungsi. Alih fungsi itu hanya pemicu gerakan yang kemudian kita semua bersatu. Tapi yang utama adalah kembalikan ruang-ruang kebudayaan sehingga bisa digunakan oleh seniman. Baik taman budaya, kemudian gedung kesenian. Nah, kalaupun nanti taman budaya itu dipindahkan tidak masalah. Ditaruh di manapun, yang penting kembalikan dan proses kesenian nanti akan hidup lagi di sana. Nah, kemudian kaitan dengan Pingkan Matindas, semalam kita berdiskusi dengan Pak Gubernur hampir 4 jam. Beliau bersama kami mendalami. Beliau menjanjikan bahwa nanti kawasan Pingkan Matindas itu akan dibangun kembali menjadi gedung kesenian dan juga gedung pameran. Jadi pameran UMKM, pameran seni rupa bisa di situ. Dan gedung keseniannya itu gedung kesenian yang representatif. Jadi harus ada studi ke gedung-gedung kesenian yang bagus, Bang. Apakah ke Jogja atau ke tim Taman Islam. Kata beliau gedung Pramuka itu akan dimanfaatkan, dibangun kembali menjadi gedung pameran. Tinggal mungkin gedung Pramuka entah akan pindah kemana. Dan saya yakin kan aset berdasarkan pengakuan dari Kepala BKD bahwa ada banyak aset pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ada di daratan Manado maupun Minahasa yang itu bisa dimanfaatkan, termasuk nanti misalnya relokasi gedung Pramuka seperti itu. Ya. Lapangan tenis masuk di kawasan gedung Pramuka atau Pingkan Matindas begitu. Betul. Ditambah tenis juga, kayaknya olahraga situ ya. Sudah sepertinya olahraga. Jadi Cuma olahraga semalam itu lebih ke hal umumnya, tidak sampai ke detail lapangan tenis mau dijadikan apa begitu ya, mau dibuat apa situ. Tapi beliau semalam berjanji kepada kita para seniman, ada 10 orang semalam, bahwa nanti itu akan diolah menjadi art center. Jadi akan ada gedung kesenian, ada gedung kesenian untuk khusus pertunjukan, ada gedung pameran, kemudian akan ada kawasan untuk UMKM ekonomi kreatif, kuliner dan sebagainya yang akan dikonsentrasikan di kawasan itu. Alfred, sebelum saya lebih lanjut begitu, ini saya melihat dulu kondisi Taman Budaya ya. Iya. Artinya kalau tadi belum ditunjukkan karya-karyanya sudah minta fasilitas lebih dulu. Ini sudah ada fasilitasnya tapi kurang berkarya di dalam situ. Bagaimana? Apakah Taman Budaya berawal dari situ sampai akhirnya perlahan-lahan dia tumbuh rumput-rumput liar yang mulai dikosongkan atau apa? Taman Budaya itu dimulai dari 2017 yang dilakukan adalah pembiaran, pengabaian, penelantaran. Itu karena nak masuk program pemerintah atau kurangnya seniman yang
karya di situ. Tidak, bukan karena kurang seniman berkarya. Di masa itu karya teman-teman teater itu luar biasa. Nah, tetapi yang terjadi waktu itu adalah pengosongan Taman Budaya yang kemudian dipindahkan ke kantor dinas yang sekarang Dinas Kebudayaan di Komok. Sehingga tidak ada lagi perawatan, fasilitasnya kemudian diambil. Nah, fasilitasnya tidak dipindahkan sepenuhnya di sini. Termasuk musik-musik kulintang. Iya, bukan hanya itu. Lukisan-lukisan, karya-karya patung begitu. Kemudian sound system, meja kursi, dinding-dinding kayu, lantai kayu yang bagus-bagus itu hilang. Jadi itu aset. Menurut teman-teman yang merupakan alumni Taman Budaya bahwa kondisi Taman Budaya memang di waktu itu seperti dirampok karena fasilitasnya itu tidak dikembalikan sepenuhnya kemudian dimanfaatkan di lokasi di museum lokasi sini. Baru ya. Iya. Jadi yang terjadi itu adalah pembiaran bahkan penelantaran. Nah, sekarang inilah kita kemudian dengan dipicu atau dipantik oleh isu pengalihan Taman Budaya menjadi SPBU bersatu semua. Jadi seniman teater, seni rupa, tari dan sebagainya, musik bersatu semua. Kita harus bersuara. Tidak boleh lagi ada pengabaian terhadap urusan kebudayaan. Yang memang pada waktu sebelumnya kebudayaan itu dianaktirikan, dipinggirkan. Tidak banyak diberi porsi di dalam pembangunan di Sulawesi Utara. Kalau secara gedung fisik ya, tempat teater yang ada di Taman Budaya saya sering main juga di situ karena berdekatan dengan rumah. Apakah memang sudah rusak atau apa yang sudah tidak layak begitu? Kalau kita melihat kan seniman pada dasarnya kadangkali mereka yang berkreasi, kita bikin saja, jadi artinya sudah ada tinggal kita rawat lagi begitu tanpa menunggu lagi program pemerintah. Barangkali seperti itu banyak kali seniman-seniman yang ada sekarang, apalagi pementasan teater mereka karena berhubungan dengan terkait dengan background semua yang dibutuhkan begitu. Kadangkali situasi-situasi yang ada dimanfaatkan jadi logistik untuk pementasan teater tersebut. Gitu. Kalau untuk idealnya sih sudah kondisinya memprihatinkan. Tapi kalau untuk nanti perbaiki, direnovasi kembali kemudian menjadi tempat latihan itu memungkinkan. Tapi untuk menjadi sebuah gedung kesenian yang akan ditonton dengan khalayak yang banyak, kondisinya sudah apronnya terus lampunya udah diambil semua. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dipindahkan kan tapi hilang. Di sana sekarang sudah jadi kantin ya Pak. Saya lihat di depannya ada kantin. Ya karena tidak dimanfaatkan Pak. Jadi akhirnya warga datang tinggal berjualan di situ. Baik. Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0821958350 atau Anda bisa memberikan tanggapan Anda di YouTube RRI Manado ya. Kami akan jeda break sejenak. Untuk Anda tetap bersama kami di Sulut Bicara. Kita berbicara tentang alih fungsi Taman Budaya yang di mana terjadi pro kontra ternyata, dan sekarang ini sudah ada pencerahannya. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ini baru enak. Bentar Mi. Pakanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Papi, Devi, aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten.
RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Anda sudah bisa bergabung bersama kami pendengar dan juga partisipasi Anda di komentar ya YouTube RRI Manado. Nanti juga narasumber bisa mengambil bahan barangkali dikaji lagi terkait dengan pembahasan kita ini ketika sudah tidak bersama-sama di dialog akan tersimpan di YouTube ya. Dan sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi Hendra. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Dengan Pak John Simbar Kawangkoan. Oh Pak John di Kawangkoan, Selamat silakan. pagi Pak Rainer untuk. Halo Pak Rainer, selamat pagi. Selamat pagi. Pakai mic Selamat Pak. pagi Pak Alfred. Selamat pagi, Pak. Pak Rainer, Ya. salam buat Arifin Lapenjang ya. Wah, Ya, lama-lama. Satu kebetulan kampung kenal. ini, satu kampung. Iya, sapa kan. Ya. Jadi begini, Pak Alfred yang terhormat dan Pak Rainer yang terhormat. Iya. Saya seorang penyandang disabilitas tunanetra. Oh. Setahu saya, Pak Rainer dan Pak Alfred, tiap bulan ada pertunjukan kesenian, baik itu musik bambu, maengket, kolintang, di Taman Budaya itu. Iya. Di Rike itu kan, Hendra? Iya, Betul. Iya di Rike. Jadi, Kamsang sayang kalau sekali sekarang. kalau mau gedung itu dialihkan menjadi SPBU. Betul yang dia bilang tadi. Kenapa pemerintah tidak ada lahan lagi untuk mendirikan BPSU, SPBU. Jadi memang sebetulnya masih banyak kaum milenial yang belum mengetahui budaya Sulawesi Utara, termasuk Minahasa. Jadi sebelum ini, sebetulnya saya setuju boleh itu dialihkan sebagai SPBU, tapi diganti dengan di belahan lain, karena itu gedung itu dulu peninggalan dari orang tua kita. Iya. Jadi saya ya agak tadi sebetulnya kecewa kalau mau apa itu taman budaya itu dialihkan dengan yang lain. Sebetulnya saya ada Palia, buta. Tapi saya harapkan juga kepada Pak Reinar Onto dan Pak Alfred, usahakan gubernur kalau toh boleh mau ganti itu di lahan yang lain. Seperti juga gedung Matindas. Seorang dulu Pak Reiner, grup Kolintang Tunanetra, pernah di gedung Matindas dan di Rike, di Taman Budaya. Oke. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, masih banyak kaum milenial yang belum tahu tuh kebudayaan Sulawesi Utara. Itu mesti harus digalakkan tuh Taman Budaya ini, tuh budaya Sulawesi Utara. Saya memberikan apresiasi ya kepada RRI Pro 4 yang menyiarkan budaya bukan cuma budaya Sulawesi Utara, tapi budaya seluruh Indonesia. Jadi ini usul saya ya Pak Reinar Onto dan Pak Alfred, supaya budaya kita, saya ulang-ulang, karena masih banyak orang-orang kaum muda yang belum tahu terampil budaya, jadi ini menjadi sejarah bagi, begini, Sulawesi Utara KTP kebudayaan, kan kenal juga. Budaya Minahasa di Jakarta, apalagi orang-orang Sulawesi Utara yang dari Jakarta,
ada musik bambu toh, seperti haul Bung Karno yang keberapa dulu kan ada ratusan musik bambu yang ke sana. Saya dukung itu. Baik. Jadi saya harapkan kepada Bapak Riner Onsu yang terkasih, Bapak Alfred yang terkasih, usahakan kebudayaan ini tidak boleh dihilangkan. Baik. Harus apapun yang terjadi, pemerintah Sulawesi Utara yang sekarang harus mendukung itu. Baik. Ya. Makasih Gimana banyak. Jokowi dan Pak Bus dan Pak Sagai, Iya. keluarga Luntungan Rumah Ngumbang, Pak Gabung. Selamat Iya, pagi. selamat Shalom. pagi. God bless you. Salam sehat. Damai di damai hati hati. ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John ya, Pak kasih. John Simbar yang ada di Kawangkoan. Ini luar biasa ya. Mereka yang pasti lebih terasa karena apalagi mohon maaf tadi dikatakan tunanetra ada grup kolintangnya juga, ini sering tampil di tempat-tempat itu. Mereka juga membutuhkan akan hal itu ya. Artinya mungkin karena tidak terawat atau tidak dipakai lagi akhirnya mereka mulai redup begitu, padahal sebenarnya mereka bisa dibangkitkan lagi. Sudah ada yang bertanya lagi yang ada di WA, saya selaku masyarakat Manado khususnya tidak permasalahkan taman budaya dialihfungsikan untuk SPBU provinsi. Tapi apa tidak ada celah untuk penyalahgunaan penggunaan, misalnya kalau ada mobil-mobil pemerintah menggunakan Pertamax takutnya malah menggunakan Pertalite. Kalau seandainya tidak ada jaminan untuk hal itu, lebih baik taman budaya dibangun kembali dengan konsep yang lebih baik lagi ya. Misalkan ada teaternya dan ada taman yang dikelilingi oleh kuliner seperti di kawasan mall. Budaya dilestarikan, rekreasi dapat ya. Tapi kalau boleh dikelola oleh swasta supaya maintenance-nya terjaga. Salam sehat dari Maksi di Taas. Saya setuju, sepakat ya, ada beberapa kalimat yang ini mendukung sekali untuk pelestarian budaya. Mungkin barangkali ada lagi yang bergabung di line telepon, satu lagi sebelum kami akan menjawab. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, Forum Kawanua. Forum Dengan Pak Sartono di Kompos. Di sini kita sudah sulit bicara ya, sulit bicara Pak. Oh, Pak terima Sartono. Bukan lagi Forum Kawanua. Silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai budaya, salam kebajikan. Berbicara tentang budaya, dulu itu bagaikan jamur di musim hujan, berkembang. Tahun 80-an itu yang saya tahu. Tingkat Matindas, ada yang di Gedung Pramuka, berkembang. Semua budaya yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai berkembang bagaikan jamur. Tapi setelah masuk tahun 2000 berapa ini? 2000 kesana-kesana. Semuanya juga mati suri. Artinya bukan tidak diperhatikan karena semua menuju ke proyek pembangunan. Ini budaya mulai terkikis dengan modernisasi, globalisasi, dengan kecanggihan teknologi yang ada. Mulai terkikis dalam budaya. Padahal ini aset negara. Jadi kita sebagai masyarakat dengan adanya perubahan ini, mudah-mudahan dengan pemerintahan baru dan mudah-mudahan orang ini yang sudah diberikan fungsi dan tugas dan tanggung jawab, mudah-mudahan akan berkembang dalam kebudayaan di Provinsi Sulawesi Utara ini. Baik. Kalau orang sama bersatu, kuatkan itu dalam kebudayaan, satu teguh, memajukan budaya ini. Karena setelah terlepas dari pikiran Matindas, telah bikin kesatuan bangsa. Dulu masih istilah, mohon maaf pagar besi. Di situ semua puisi, semua budaya kembangkan di Taman Kesatuan Bangsa. Musik bambu, bas sampir, vokal grup, saya ada ikut sama situ. Budaya-budaya itu. Datang dari Gorontalo, dari Kota Mobagu, dari Sangketalau. Dan saya hadir, bukan cuma sekedar ngomong, pernah hadir. Jadi saya hadir di situ. Kebetulan orang ini lahir di Pasar Ikan Tua, tengah-tengah kota. Ini mohon maaf, nggak bisa sombong. Dan tahu bagaimana itu sombong. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada pemerintahan baru, dengan ada semua pihak kan respon untuk mengangkat wilayah yang ada khususnya dulu di daerah Provinsi Utara, mari orang bergandingan tangan bersama-sama. Karena kesatuan macam juga itu ada kesempatan juga boleh berbikin di situ. Karena situ sudah lebih indah, sudah lebih sedap dan dipandang.
Baik. Lakukan juga di situ. Jangan Iya. kehilangan budaya ini. Karena Baik. budaya ini membawa bangsa ini ke depan semakin maju dan semakin kuat menjadi bangsa yang maju dan terkenal di seluruh dunia. Karena Iya, kita budaya. betul. Amin. Mudah-mudahan kita cuma merespon. Mudah-mudahan semuanya akan terlaksana. Yang penting ada kerjasama yang baik. Terima kasih. Selamat Terima pagi buat kasih. memberikan kita semua. Selamat pagi juga Selamat ya. pagi. Merdeka. 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 Mas Mantap. Hartono, ini masukan bagus. Taman Kesatuan Bangsa juga menjadi salah satu ya bagian dari budaya-budaya yang akan ditampilkan sebenarnya. Tapi TKB waktu lalu itu sempat berubah ya Pak ya. Kalau Memang yang sering disalahpahami itu antara secara teoritis ada yang disebut sebagai cultural field, artinya arena budaya. Nah, arena budaya itu mencakup antara lain mall, Taman Kesatuan Bangsa. Iya. Itu dalam konsep kebudayaan itu disebut oleh Pierre Bourdieu, itu yang disebut arena budaya. Jadi semua aktivitas manusia, tidak hanya kesenian, semua orang berbelanja, orang merokok, orang minum, makan dan segala macam itu, Gaya-gayaan gitu ya. gaya-gayaan segala macam, fashion show, nah itu disebut sebagai cultural faith. Jadi itu harus dibedakan. Nah, cultural faith itu termasuk fungsi dari TKB itu adalah cultural fields. Itu. Nah, bedakan dengan yang tadi disebut sebagai cultural domain. Cultural domain adalah tempat di mana wadah semua ekspresi kesenian dan kebudayaan ditampilkan di situ. Misalnya di Amerika itu ada namanya Broadway. Oh iya, Broadway. Nah, itu cultural domain itu. Di Jakarta misalnya Taman Ismail Marzuki. Nah, karena pemerintah Orde Baru waktu itu ingin menyatukan semua seni-seni di bawah asuhan negara, Lebih mendekat Pak mic-nya. di bawah asuhan negara, sehingga menyebabkan dibentuklah tahun 82 itu di masa Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan, dan Dirjen Kebudayaannya adalah orang Bali, saya lupa namanya, Iwayan apa namanya. Nah, dia membentuk di situ seluruh, waktu itu baru 30 berapa provinsi itu, seluruh provinsi difasilitasi oleh taman budaya. Inilah cultural domain. Gitu. Yang harus dibandingkan Yang ya. harus yang dibandingkan dengan taman budaya misalnya. TKB. dan juga TKB mall, itu ya. cultural fits itu. Itu orang boleh Siapapun bisa ya, berekspresi boleh, situ. boleh duduk di situ santai ngopi boleh. Tapi khusus untuk kesenian dia harus mempunyai kalau di Jerman itu disebut Inner beauty-nya atau apa iya, begitu? nah, Freies Theater namanya. Jadi Freies Theater itu ditampilkan di cultural fits begitu. Taman Jadi budaya di trotoar, di taman begitu. Mereka di muka-muka jalan atau di bis kota itu. Jadi bis kota yang berjalan juga itu cultural fits itu. Kategorinya Iya, ya. seniman boleh naik situ kan untuk dia Berekspresi. ya berekspresi. Tapi sekarang kan di Jakarta susah karena sudah sistem transjak gitu kan. Jadi seniman tidak lagi diperkenankan tidak ya, diperkenankan. untuk tampil-tampil. Jadi saya kira itu yang harus dibedakan oleh masyarakat. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah tadi wadah cultural domain di mana seniman, budayawan dan semua aktivis kebudayaan itu mempunyai wadah untuk mengekspresikan kehidupan kesenian dia. mereka, ide-ide mereka di sana. Ya toh? Yang pasti itu lekat juga dengan budaya-budaya begitu ya Pak ya. Itu menjadi tugas pemerintah karena itu perintah undang-undang. Oh, diatur itu ya Ya. Pak? Undang-undang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Kebudayaan nasional adalah seluruh puncak-puncak kebudayaan daerah. Oh, Itu pasal 33, pasal berapa? Saya lupa. 33 kalau tidak salah. Itu perintah undang-undang. Jadi semua kebudayaan adalah bagian kebudayaan nasional itu. adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah ini kemudian ditampung dalam Undang-Undang Nomor 5 Pemajuan Budaya 2017. Nah, di situ fungsi dari pemerintah harus merawat kebudayaan. Nah, ini tugas untungnya Pak Alfred ini
dia memang sekolah seni, lukis, dan dia juga ASN di situ. Jadi dia paham betul masalah itu. Bisa dikesinambungkan. Iya, jadi begitu misalnya, makanya saya juga mendorong dia supaya kamu kawal betul ini, karena kamu birokrat yang mengerti itu. Tidak ada lagi birokrat, sorry ya, sepanjang yang saya tahu, tidak ada lagi birokrat. Sudah ketika ASN berhenti jadi seniman kadang-kali atau bagaimana? Tidak, malah tidak ada, mungkin tidak ada mungkin ada yang tamatan sastra atau seni rupa, tapi setelah dia jadi birokrat, dia berhenti berkarya. Dia tidak lagi berkarya, dia ya kecuali mereka yang di balai bahasa atau segala macam itu kan. Iya. Nah, saya berharap khususnya di Sulut tentunya, Pak Alfred ini akan menjadi karena misalnya, mohon maaf, Pak Alfred punya kepala dinas itu adalah lulusan insinyur apa ya? Perikanan kelautan. Bagaimana dia mengerti seni? Saya yakin dia nggak ngerti. Tapi secara administrasi dia tahu aja menyelaksanakan misalnya, oke, ada pelaksanaan seni budaya ini, pembangunan ini. Oh ya, bisa dia tanda tangan. Tapi substansi dari isi dia nggak tahu. Dia harus panggil staf-staf yang berlatar belakang seni ini seperti Alfred, ada lagi Ibu Patricia dan apalagi itu. Dia harus panggil, ajak mereka, coba kamu urus ini masalah yang teknis substansi seni ini. Tugas saya hanya punya kewenangan untuk mendatangi proses administrasi itu. Saya kira di situ. Nah itu yang harus, menurut saya itu yang harus ditekankan oleh, ya saya tadi malam cepat pulang, harus ditekankan pada Pak Gubernur. Pak, aparat Bapak itu hanyalah pelaksanaan teknis untuk program. Tapi kalau untuk program substansi teknisnya itu harus serahkan kepada ahlinya. Iya betul. Iya. Sepakat. Kalau tidak ahlinya maka yang terjadi, saya yakin betul akan terjadi korupsi di situ. Dan ketidaksesuaian dalam program-program misi kesenian itu sendiri. Misi, isi dan kesenian itu sendiri pasti saya yakin akan tidak ada gunanya, mubazir lah. Nah ini yang saya harapkan dari pertemuan ini. Saya rasa ini ya bukan kebetulan, tapi saya rasa saya yang sudah setua ini sebetulnya sudah kurang lebih 40 tahun hidup saya bergelut di bidang seni budaya dan segala macam. Saya merasa ini momen yang betul-betul ya menurut saya. Kalau tadi Pak ada yang mengatakan ini anak-anak yang di bawah tahun ya, di atas tadi 2000-an itu mereka kurang suka. Saya kira Pak Alfred yang bisa jawab itu. Oh iya, silakan Pak Alfred. Bagaimana menanggapi yang anak-anak yang mungkin di era 90-an menikmati yang namanya taman budaya karena waktu itu seiring belum ada yang namanya gadget, ada juga sifatnya aplikasi-aplikasi yang orang saja berdansa sendiri sambil lihat HP berdansa sendiri tanpa perlu menunggu teman saya mau datang untuk berlatih dansa dan lain sebagainya. Bagaimana ini menanggapi hal memang itu? tiap masa berbeda tantangan. Di masa lalu kan memang masa ketika segala sesuatu banyak dilakukan secara manual. Sekarang teralihkan dengan gadget, kemudian orang menjadi instan. Tapi tantangannya sama, tantangan berkeseniannya sama. Bahwa setiap orang yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pekarya, dia harus menghasilkan karya. Tidak boleh mengeluh dengan apa dia. Jadi seperti sekarang teman-teman, walaupun kemudian ini komplain tentang taman budaya, tapi teman-teman sebagian tetap berkarya. Saya berkarya, saya di kantor di waktu kosong saya melukis. Teman-teman lain berkarya teater, tetap menulis puisi, seperti itu. Nah, mungkin itu kondisinya. Jadi setiap zaman perbedaan tantangannya masing-masing berbeda. Baik. Apakah generasi muda kita juga ini kurang memahami taman budaya? Apa sih yang membedakan taman budaya? Kan pada dasarnya ya taman begitu. Tapi ini ditambah dengan budaya. Bisa diberikan pemahaman edukasi khusus pada mereka itu. Dia sebut taman karena dia adalah kawasan. Taman kalau sebuah taman dia akan ada banyak bunga. Bunga, iya betul. Nah, taman budaya adalah banyak bunga-bunga kebudayaan hadir di sebuah kawasan itu. Ada seni tari, ada seni musik, ada teater, ada seni rupa,
ada sastra yang dipentaskan, diolah di situ. Ada nilai-nilai tradisional yang kemudian diolah menjadi karya seni di situ. Jadi ada banyak variasi yang kemudian menghasilkan keindahan. Kenapa taman? Karena lokasi itu dia menghasilkan keindahan dan wangi. Baik, luar Menginspirasi. biasa nih Pak Alfred ya. Menyentuh juga nih, Pak. Baik, saya ke WA. Tadi narasumber mengatakan bahwa Taman Budaya tidak menjadi sumber PAD lagi. Saya mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulut bersaksi bahwa Taman Budaya tidak pernah ditarget sebagai sumber PAD. Pendapatan asli daerah ya selama ini, katanya Pak John. Terima kasih Pak John. Kalau tadi juga ada sempat bertanya, ini di mungkin tampilan WA bisa ditampilkan yang sebelumnya yang terkait dengan apa namanya dari Pak ya yang ini permasalahan taman budaya dialihfungsikan. Ada tadi takutnya ini terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kalau kita kembali ke dasar taman budaya itu, kalau masuk dalam SPBU memang akan dibangun, apa pemikirannya negatif yang akan timbul atau dampaknya begitu Pak? Kalau kita, karena kan identik orang melihat di situ ini taman budaya, kalau sudah jadi kita minta adalah kalaupun memang itu kemudian akan dialihkan, di mana taman budaya akan dipindahkan. Nah, kemungkinan kalau misalnya SPBU itu dihadirkan situ, otomatis taman budaya tidak akan ada lagi di situ. Dia akan dipindahkan. Nah, itu yang kita harapkan diberikan, entah mau di kawasan yang mana. Harapan kami fungsi taman budaya itu hadir, entah mau dibangun di Pingkan Matindas atau misalnya di kawasan lain, itu tidak masalah. Kalau PAD tadi dikatakan, terima kasih Pak John. Terima kasih bahwa memang secara administratif tidak dinyatakan sebagai sumber PAD. Nah, saya mendapatkan informasi itu dari teman-teman alumni atau pensiunan Taman Budaya. Nah, jadi itu berdasarkan kesaksian lisan dari teman-teman, itu bisa dikonfirmasi bahwa teman-teman para pensiun itu mengatakan bahwa Taman Budaya itu dikosongkan karena di waktu itu kebijakannya adalah karena ini tidak memberi kontribusi secara ekonomi, makanya itu dikosongkan. Nah, seperti itu. Dan kemudian kalau tidak salah pernah akan dialihkan menjadi sebuah sekolah pariwisata atau apa seperti itu di waktu itu. Baik. Nah, kelanjutannya ya sudah menjadi aset yang dorman, yang terlantar akhirnya. Baik. Seperti itu. Pak Rainer, ini paling terakhir ya, karena kita melihat waktu tinggal menyisakan 6 menit waktu yang tersisa. Memang kalau memang dibangun sama seperti Bapak tadi Pak Alfred bilang ada SPBU, memang ada di situ tetap, taman budayanya juga tetap ada, atau memang harus perlu dipindahkan, atau taman budaya tetap di situ saja Pak? Kalau Pak Rainer? Saya kira itu lokasi itu sebetulnya, atau yang saya sebut cultural fields itu sebetulnya, atau arena budaya itu sebetulnya di mana saja boleh. Yang masalah bagi saya, punyakah para seniman ini kreativitas yang bisa tidak mengenal tempat? Dia bisa berkarya di mana saja, di WC, dia bisa dengan kreativitas yang mungkin kelihatan liar atau yang mungkin mutakhir. Saya kira tempat itu tidak menjadi penting bagi saya. Yang jadi penting adalah yang kalau saya bisa nasihati, kalian seniman, saya budayawan, apa yang kau bisa bikin dalam kehidupan ini? Contoh saya terakhir tahun 2004, saya bikin 59 jam baca puisi. Ya, di TKB. Jadi saya punya museum rekor muri 59 jam baca puisi. Tanggal 17 Agustus jam 12.00 tahun 2004 sampai tanggal 19 Agustus jam 11.00 di TKB. Jadi saya baca dari 0.00 tanggal 17 sampai tanggal 19 pukul 11. 59 jam non-stop baca puisi. 5.900 puisi yang kami bacakan. Memang saya inisiatornya, saya tidak membaca semua puisinya.
Banyak yang terlibat. Ada orang bahkan di apa? Emperan situ. Emperan situ tukang jual rokok berpartisipasi. Mereka baca puisi. Seterusnya sampai subuh terus tuh selama hampir satu hari setengah pun, itu. Dan saya diberi hadiah dan saya yang memecahkan rekor muri pertama di situ. Baik. Jadi nasihat saya tidak menjadi penting bagi saya, walaupun pemerintah tetap wajib menyediakan lokasi itu. Tapi seniman jangan menjadi lembek, menjadi manja karena tidak ada fasilitas. Betul. Yang dituntut dari seniman, mana kerjamu, mana kreativitasmu. Nggak butuh ruang tempat mau mewah apa. Di pasar aja di mana-mana sekarang di dunia yang begini. Dan apalagi dengan fasilitas digital begini kan. Kita bisa bikin saja konten-konten seni, lalu kita lepas di media. Bisa menguntungkan juga. Bisa menguntungkan juga kalau banyak itu kan. Iya. Jadi saya kira tempat ini menjadi naif kalau kita terlalu, walaupun itu tetap dibutuhkan menurut saya. Jadi itu nasihat saya. Pertama, kalian seniman jangan manja dengan kehidupan. Tunjukkan kreativitasnya. Saya ini sudah 67 tahun. Sudah 40 buku saya tulis. 5 pentas saya pernah bikin. Saya sudah menulis 3 skenario walaupun belum difilmkan. Tapi saya diam aja. Saya nggak butuh untuk disauti bahwa saya berkarya. Silahkan nanti sejarah yang akan. Orang yang akan menilai sama ya. dengan Pak Alfred. dengan Pak Alfred. Dia di tengah dia sibuk sebagai ASN dan segala macam dengan keahlian dia. Di tempat dia kerja juga masih punya bisa anak. melukis. Ya, setelah itu dia melukis lagi. Dulu dia masih sempat-sempatnya di publikasi di Facebook waktu itu. Dia memang punya aliran lain sendiri sih. Yang saya tahu. Sebagai saya kritikus ya. Iya. Jadi tinggal kita untuk waktu lah. Nah, saya kira yang terakhir konsumen adalah ya ini saya minta juga dari pemerintah karena Alfred juga ASN wakil pemerintah dia. Baik. Dia secara tidak langsung mewakili dalam tanda petik sebagai juru bicara dari kadisnya. Lebih ke atas kadisnya adalah gubernur. Karena kemarin sudah ketemu gubernur. Mudah-mudahan itu semua yang dimintakan masyarakat juga itu. Ini masyarakat yang berbicara ya, bukan kita. Jadi semoga itu bisa. Nanti Pak Alpers yang akan nutup ini dengan baik. Dengan itu. Saya cuma minta seniman jangan cengeng kalian. Oke. Berkarya aja. Baik. Jangan menuntut, ya kan? Waktu yang sudah terbatas dan nampaknya kita harus tuntaskan Pak Alfred, Pak Rainer atas waktunya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan sudah menjadi titik terang pencerahan bagi kita bagaimana kemudian status dari Taman Budaya ini benar-benar juga bukan melihat dari tempatnya saja seperti kata Pak Rainer, tapi karyanya kita lebih ditonjolkan ya. Taman budaya bisa menjadi bagian, tapi kalau tempatnya mau dipindahkan jangan permasalahkan karena kita lebih dibutuhkan karyanya. Saya Indra Asa, terima kasih sudah mendengarkan dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia